4 wilayah ini ujung tombaknya itu cuma satu sebenarnya Mas, Branding. Kalau brandingnya udah bagus, orang nggak nyari kata kunci lagi nanti, nyari nama kita, nyari brand kita. Balik lagi bareng saya Hamzah Suwanto dan kita udah bareng guru saya Pak Didi Arunsyah. Yang buat yang belum tahu nih, belum kenal, masya Allah banget, berarti parah banget ya. Karena udah lengkap banget di sini, bahkan udah masuk kasih solusi di bagian sini nih ya Pak. Nah, ada nanti ya. Ada di sini nih kasih solusi. Nih ini channel YouTube-nya. Makanya channel YouTube ini bentar lagi bakal jadi 1 juta subscriber ya Pak. Yes. Langsung kalau 1 juta subscriber, ini jalan-jalan ke Subang 2 hari. Tinggal kita tunggu Mas Hamsan masuk kasih solusi ya. Amin ya. Mas Dery panggil saya ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan Pak. Nah, tadi kan kita sebelumnya di video sebelumnya udah ngebahas tentang cara mendapatkan 100 juta pertama buat UMKM ya Pak. Dengan menjadi produsen dan distributor ya. Baru produk fisik, produk jasa. Nah, sekarang bagaimana memilih platform yang cocok banget buat UMKM pemula? Kalau pemula, saya kira-kira jualannya di mana yang paling bagus Pak untuk mendapatkan target 100 juta pertama saya? Ya. Di mana platformnya Pak kira-kira? Oke, nah digital marketing tuh ini ya, kita anggap ya ini digital marketing. Apapun produknya, dia harus melakukan 4 wilayah ini teman-teman. Ini 4 wilayah ini. Apapun produknya, tadi kan produk kita udah bahas tuh, produk fisik, produk jasa. Satu lagi belum, produk digital. Iya belum itu Pak. Nah produk digital nih gini teman-teman, singkat aja ya. Produk digital tuh kemampuan apa yang bisa kita jadikan dalam bentuk digital, jual. Teman-teman misalnya bisa ngajar matematika, ya sudah bikin e-course matematika, e-book matematika. Ya volume pertama jual 99.000, volume kedua jual 99.000. Bahkan saya tuh punya program gini Mas. Guru-guru honorer, Guru-guru kan gaji honorer. kecil tuh. Betul. Ya. Gaji kecilnya ditekanin nggak Pak? Gaji kecil ya. Guru honorer. Nanti gaji kecil disensor kecilnya ya. Iya tolong yang Setorannya. editor ya disensor ini ya. Nah, padahal guru-guru honorer itu adalah gudangnya ilmu Mas. Betul Pak. Saya tuh ketemu guru honorer tamatan LC ya, kemudian mereka S1 di luar negeri, banyak jadi guru honorer. Dulu dia cum laude di kampus-kampus ternama UGM, UI, tapi ternyata guru honorer. Gudangnya ilmu nih. Betul. Kenapa nggak difasilitasi dibuatkan sebuah produk digital? Mereka mengeluarkan ilmu-ilmu mereka, jadilah sebuah produk digital, jual. Di mana jualan produk digital tidak akan pernah mati. Setuju. Dan orang beli besok bisa dijual lagi tuh produk. Kalau produk fisik kan habis, stok barang lagi. Produk digital tidak akan pernah habis sampai Dajjal muncul di muka bumi ini kan gitu. Iya, sampai internetnya tutup sama Dajjal ya Pak. Iya. Oke, ini ya caranya Mas, platform apapun produknya harus memenuhi 4 wilayah ini. Pertama namanya search engine, wilayah Google nih. Nah, contoh produk semakin umum main di wilayah Google, nanti mainnya produsen. Google Ya, itu adalah betul. bukan kita yang nyari customer Mas, customer nyari kita nih. Beda dia. Misalnya saya nyari nih, ya, misalnya jualan pisang, kue pisang terenak di Magelang, keluar nama kita nomor 1, itu SEO, itu Google. Kalau keluar nomor 1, orang trust nggak kira-kira? Trust. Percaya nggak? Iya dong. Percaya. Dia nyari, ketemu nomor 1, dikliknya, dibacanya, percaya nggak dia? Percaya. Oke. Kalau percaya, berarti closing rate-nya tinggi nggak kira-kira? Tinggi karena dia nyari Pak. Dia nyari. Lalu percaya karena peringkat 1. Ya, bukan kita nawari kan? Kita nawarin, bukan? Kita kan nggak ada nawari kan? Mm-mm. Beda sama Facebook Ads, IG Ads. Beda. Nah, artinya kalau Google, jangan kalau main produk yang umum tadi, jangan main nembak jual. Nembaknya Nembaknya distributor, Distributor. produsen, agen, supplier. Sehingga ketika orang datang, percaya, belinya nggak 1 banyak. 1 ton, 10 ton gitu. Tuh. Nah itu ya, Iya. itu wilayah search engine. Rumusnya 2, SEO sama Google Ads. Google Ads. Nah, nanti teman-teman bisa belajar SEO sama Google Ads itu banyak sekali di YouTube ya. Udah? Nah, rumusnya kalau wilayah Google ini harus punya website. Makanya nanti bagaimana membuat sebuah website, gimana cara mengoptimasinya, nah itu wilayah Google. Dah, ini wajib nih, harus punya nih. Makanya saya kalau ditanya, Mas, kami sudah punya produk, apa yang harus kami lakukan pertama? Bikin website. Wajib Pak. Wajib. Wajib bikin website. Wajib. Ini kalau misalnya ada dana. Kalau nggak ada dana nanti masuk yang kedua nih. Apa yang kedua? Namanya media sosial. Nah, gratis nih media sosial nih. Yang pertama TikTok, IG, Facebook, YouTube, wajib main karena ini gratis. Tugasnya ngapain? Bikin konten rutin, membahas tentang produk yang kita jual. Iya. Misalnya, yang tadi jualan kopi misalnya, ya dia jualan, ya dia bikin konten kopi. Misalnya, apa sih yang orang cari tentang kopi? Cari aja di YouTube misalnya. Kenapa minum kopi? Apa manfaat kopi? Misalnya manfaat kopi untuk kesehatan. Nyalakan kamera. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat kopi.
untuk kesehatan. Seperti apa videonya, tonton videonya sampai selesai. Oke, seperti itu manfaat kopi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi tenang ya, teman-teman yang juga ingin berbisnis kopi, kami ada di link di bawah ini. Silakan, monggo. Nah, tetap ada jualannya. Artinya Pak, itu berarti kita kontennya itu sharing menyelesaikan masalah, CTA-nya jualan. Benar. Itu format wajib. Format wajib itu. Enggak, kalau hard selling Jadi, banget boleh nggak Pak? Hard selling banget. Langsung menurut saya jualan kurang gitu. Cocok, kurang cocok ya. Contoh Kenapa kayak kurang cocok? kurang cocok ya Pak? Kurang cocok. Apalagi ini beda ya. Kita bukan bahas TikTok ya teman-teman. Kalau Iya. TikTok memang beda sendiri ya. Kita bahas YouTube misalnya atau bahas Facebook Instagram dan sebagainya. Orang akan datang ketika ya mereka menikmati konten yang kita bangun. Dan konten jualan, kalau langsung jualan, ya orang udah ketahuan, ini jualan nih. Oh iya. Langsung kabur nih. Karena orang nggak suka dijualin. Nggak suka dijualin. Itu. Makanya kenapa orang kalau kelihatan jualan pun yang dia ceritakan bukan jualannya, tapi user orang yang misalnya saya jualan ini nih. Iya. Saya nggak jualan, ayo beli pisang, saya nggak begitu polanya. Tetap kita ngomong, kemarin Mas, Iya. saya agak lapar banget. Ya, lapar banget, kemudian saking laparnya nih, kan ada ngomong saking laparnya sampai nggak bisa ngunyah lagi. Untungnya teman saya ngasih pisang ini Mas. Iya. Ada kalimat. Iya. Saking laparnya, untungnya dia ngasih makan pisang ini Mas. Pas saya makan, kok enak. Iya. Lapar saya langsung hilang nih. Kan saya nggak cerita jualan, Betul. tapi cerita tentang problem solusi kan gitu. Yes. Nah barulah, boleh kita di ujung-ujung kasih jualannya boleh. Ya, tapi tetap intinya adalah 99% itu adalah berbagi cerita, 1% ajakan. Sip. Jangan 99% ajakan, 1% ceritanya, orang langsung kabur lah. Oke, berarti formatnya adalah sharing, menyelesaikan solusi, CTA-nya jualan. CTA jualan. Oke. Pilarnya 2. Yang ketiga Pak? Tapi kalau dari awal udah kelihatan jualan, orang juga udah tahu biasanya. Tapi kalau misalnya kita cerita dulu, baru nggak terkesan jualan, itu jauh lebih baik Mas. Iya. Setuju. Nah itu tadi pilar pertama itu tentang SEO penting. Apalagi banget. kalau kita bilang begini ya, makanya Iya. Bang Dery itu sering banget bilang, nah bro, kalau bisa ini ada kopi nih, ini kopi luar biasa tuh. Cuman saran saya jangan beli nih kopi, jangan beli dulu nih kopi sebelum coba betul-betul enak baru beli. Oh gitu Nah Pak. begitu. Jadi dia nyuruh kebalikannya. Oh iya. Saran saya jangan beli dulu nih kopi, jangan dibeli dulu nih kopi sebelum dicoba dulu. Kalau emang bener enak, beli tuh. Baru diajak beli kalau beneran enak. Oke, berarti psikologi larangan Pak. Psikologi larangan, betul. Iya. Orang semakin dilarang semakin Mau beli Pak. mau beli. Makanya Bang Dery dia Oh iya, cerita, setuju. ini ada e-course Mas Didik nih. Saran saya jangan buruan beli nih. Kalau emang belum bagus, kalau nggak bagus jangan dibeli nih. E-course ini jangan dibeli. Maka tonton video ini dulu sampai selesai. Kalau emang mantap, coba dilihat. Kalau emang bagus silahkan dibeli. Cuman kalau saran saya jangan langsung segera dibeli nih. Jangan gitu loh. Nah, itu ya, itu media sosial mainnya seperti itu. Ini ya, media sosial itu hakikatnya adalah tempat orang ya pengen ngambil informasi ya. Ini rumusnya sebenarnya 3M nih di media sosial tuh. Mereka mencari menghibur. Ada nggak sih yang bisa menghibur di media sosial? Semakin terhibur, semakin bagus tuh kontennya. Menghibur. Makanya kalau konten kita terlalu serius juga nggak bagus juga. Karena jadi jenuh malah justru Jadi ya Pak. jenuh, karena media sosial kan rata-rata kalau saya survei nih, orang udah capek kerja dari pagi sampai sore, dia lelah, dia butuh hiburan, maka carinya hiburan. Nah, Iya. makanya M yang pertama menghibur. Menghibur. M yang kedua mengedukasi. Banyak juga orang-orang yang butuh pengen dapat ilmu tuh di media sosial. Butuh dipintarkan ya Pak. Butuh dipintarkan. Makanya mereka butuh dapat edukasi, makanya cari informasi yang mengedukasi. Iya. Makanya orang-orang bikin konten edukasi boleh. Karena itu salah satu media sosial yang dibutuhkan. Siap. Yang ketiga menginspirasi. Nah, kayak orang tuh butuh. Gua udah capek, gua gini-gini doang. Ada nggak sih inspirasi yang bisa gua dapatkan? Makanya ada orang thumbnail tuh. Dulu dia seorang gembel. Sekarang jadi ya inspirasi Pak. Inspirasi. Sekarang jadi gembel juga ya? Enggak. Untuk merubah gamenya lebih elit Pak. Atau dulu dia seorang karyawan lepas. Iya. Sekarang sudah jadi bos misalnya. Iya. Inspirasi Pak. Inspirasi. Jadi 3M itu penting Pak. Penting di media sosial. Makanya terlalu serius nggak boleh, terlalu jualan nggak boleh, tidak menginspirasi nggak boleh, terlalu tegang juga nggak boleh. Oke. Itu buat UMKM itu format penting yang harus dipahami buat bikin konten ya Pak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau produk fisik wajib nih main marketplace.
Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Amazon, mainkan semua. Kalau Facebook Marketplace, mainkan sekalian. Iya. Nah, kenapa Marketplace itu emang ada marketnya sendiri khusus dia. Saran saya kalau jualan produk fisik, main Marketplace. Tapi kan retail, ya main retail kita nggak mau. Iya. Karena Marketplace tempat ladangnya retail. Ya, tapi tetap harus ada perhitungan yang benar ya teman-teman ya. Jangan sampai boncos ya, Pak. boncos. Betul. Karena dia modal 2.500, dia jual 5.000 dikiranya untung, Mas. Berarti 2.500 belum termasuk packing yang lainnya. Wah, nggak masuk dong, Pak. Nggak masuk, kan? Nggak masuk dong. Makanya jual modal 2.500, jual di Marketplace 5.000 belum tentu untung. Iya. Nah, baru nanti wilayah lokal. Wilayah lokal itu yang keempat, GoFood, GrabFood, ShopeeFood mainkan nih. Karena marketnya semua di sana. Hampir semua produk fisik saya itu rata-rata dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Ramai di situ ya, Pak. Retailnya di situ. Retailnya ya. Karena orang pasti beli udah jarang mau datang. Pasti Betul. lewat GoFood. GoFood, Kecuali emang kita toko yang emang harus kayak ini kan kafe, Cafe, mainnya Google Map kalau ini. Google Map. Ini kan lokal, Pak. Berarti Lokal. Google Map. Iya, kalau lokal mainnya Google Map. Nah, 4 wilayah ini ujung tombaknya itu cuma satu sebenarnya, Mas, brand. Branding. Kalau brandingnya udah bagus, orang nggak nyari kata kunci lagi nanti, nyari nama kita, nyari brand kita. Jadi itu ya buat para UMKM yang nonton video kali ini, pastinya banyak UMKM juga yang nonton ya. Itu adalah pilar penting, Pak. Ada 4 tadi, SEO yang pertama, yang kedua itu sosial media, lalu ada marketplace dan lokal, tapi ujung tombaknya adalah branding. Oke, mungkin seperti itu Pak. Sebelumnya terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman yang ada di daerah Jogja dan sekitarnya bisa silaturahmi ke rumah ya Pak, buat konsultasi lebih lanjut. Untuk mapnya Pak di sini ya Pak. Sini nih. Nah, ini mapnya di sini. Editor jangan lupa ini mapnya ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau memang video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa silakan dibantu share ke sosial medianya dan share juga ke grup WhatsApp emak-emaknya juga biar makin banyak yang dapat informasi lainnya. Kita akan sambung di next tutorial. Terima kasih. Dadah.